wabarakatuh. Saya Syifa Robiah Hadawiyah, kelas 10-1 akan membacakan puisi rakyat tentang asal-usul Cikijing, Nalagati. Silsilah Prabu Siliwangi, ternyata di sana tertuliskan beberapa tokoh negeri Talaga era Batara Gunung Bitung 1300 Masehi hingga era Raden Apun Surawijaya 1600-an. Ada catatan yang menyebutkan seorang tokoh Sang Rantaka dalam Nalakerti. Beberapa tradisi lisan yang berkembang di Talaga, Nalakerti merupakan nama tokoh yang masih populer hingga sekarang. Nalakerti yang tertulis di naskah Sarisilah Prabu Siliwangi adalah seorang tokoh yang memberikan nama Cikijing pada sebuah wilayah di selatan kota kerajaan Talaga. Dan karena dialek daerah yang khas, nama Nalakerti sering disebut Nalagati. Ada cerita masyarakat Cikijing mempercayai bahwa penamaan Cikijing diberikan oleh seorang tokoh agama asal Cirebon yang bernama Eyang Nalagati. Beliau adalah tokoh penting dari negara Caruban, Cirebon, yang merupakan santri murid kepercayaannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, yang didatangkan oleh Raden Ranggamantri bin Mudingsari Ageng bin Pamanah Rasa. Ranggamantri adalah suami dari Ratu Talaga yang bernama Ratu Sunialarang, sekaligus Raden Ranggamati juga menjabat sebagai Mahapati Agung Talaga. Beliau mendatangkan Eyang Nalagati ke Talaga untuk mengajarkan bab-bab ajaran Islam di sekitar keraton kerajaan Talaga. Jika kedatangan Eyang Nalagati melalui lintasan jalur Rajagaluh, Maja, Banjaran sampai ke Talaga, suasana alam di pinggiran rawa itu dirasakan sangat-sangat indah. Sehingga Eyang Nalagati memutuskan untuk bermukim di sana, dan karena rawa tersebut banyak dijumpai hewan kerang darat yang mana penduduk sekitar menyebutnya Cikijing, maka Eyang Nalagati menyebutnya wilayah itu dengan sebutan Cikijing. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dari kelas 10-2. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Kelurahan Cikasarung. Dahulu kala di sebuah babakan hiduplah warga yang tentram. Babakan itu memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Hampir semua penduduk yang ada di babakan bekerja sebagai petani. Diceritakan pada suatu hari datanglah 5 orang asing ke babakan. Para penduduk menyambut mereka dengan ramah dan mengantar 5 orang yang berpakaian dan bersikap layaknya prajurit dari kerajaan itu ke rumah sesepuh babakan. Maaf, kira-kira apa maksud kedatangan Raden-Raden kemari? Saya lihat dari penampilan kalian, sepertinya kalian bukanlah orang sembarangan, tanya sesepuh babakan. Begini Ki, kami sangat takjub melihat keramahan penduduk di sini. Kami percaya bahwa Aki selaku sesepuh di sini dapat memberikan bantuan kepada kami, jawab salah seorang dari kelima prajurit itu. Bantuan apa yang sekiranya Raden-Raden butuhkan? Tanya sesepuh penasaran. Kami diperintahkan oleh Sultan Agung untuk menyerang tentara Belanda yang ada di Jayakarta. Penyerangan ini membutuhkan persiapan yang matang. Oleh karena itu, kami kemari bermaksud untuk membuat lahan pertanian agar nantinya dapat dibuat lumbung padi. Aki dan warga Babakan pun membantu rencana Sultan Agung tersebut. Sejak saat itu, Babakan yang mulai disebut sebagai Babakan Asih karena penduduknya yang penuh kasih sayang. Prajurit-prajurit disebut Balad Ganjar, orang yang diberi ganjar. Untuk mempermudah mereka dalam bertani, mereka mencari sumber air untuk mengairi pesawahan. Pada saat mencari sumber air, mereka menemukan di rumpuan honje yang masih berupa semak-semak. Saat semak-semaknya dibersihkan, semakin lama air semakin memancar deras dengan warna air yang sangat jernih. Air, 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 mereka bersorak gembira. Ayo kita buat pancuran agar dapat mengairi pesawahan, ajak pemimpin prajurit. Air dari honje selalu mengalir dengan deras, tidak pernah kering walaupun musim hujan kemarau. Pancuran itu disebut Cihonje, air di Cihonje.
Hingga saat ini Chonje dipakai warga untuk mencuci, mandi, dan yang paling utama untuk mengairi pesawahan. Para prajurit terus melakukan bertani. Beberapa hari kemudian, kelima prajurit pergi dari Babakan Asih karena jejak mereka telah dicurigai oleh prajurit Belanda. Di tempat baru itulah mereka kembali membuka lahan pertanian. Sayangnya, tempat yang mereka tempati sekarang kekurangan air. Setelah lama mencari di ujung desa, ada sumber air yang mengalir. "Wah, Cai Kasarung," ujar Ki Bogor. "Mengapa air ini bisa kasarung seperti ini? Sangat aneh," timbal Ki Jaksa. Semenjak itu tempat itu disebut Cikasarung yang berasal dari kata Cai Kasarung. Sumber air di Cikasarung selalu mengalir walaupun kemarau. Tetapi hingga saat ini prajurit-prajurit dinyatakan hilang dan tidak ada yang mengetahui. Warga Cikasarung hanya bisa menjaga peninggalan-peninggalannya saja. Konon katanya prajurit-prajurit itu meninggal dan kuburannya pun ada di setiap buyut di Cikasarung yang diberi nama mereka seperti Buyut Jaksa, Buyut Putul, Buyut Bogor, dan Buyut Dukun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.